Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai dengan episode yang ke-88, kita mendalami rumpun refleksi mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Dalam beberapa refleksi yang telah kita lewati, fokus perhatian kita ada pada upaya manusia untuk menumbuhkan semangat dan tindakan berjaga-jaga. Tentu saja itu sangat penting, karena dengan itu kita didorong untuk memberdayakan semua energi jasmania dan rohania kita, agar selalu siap sedia setiap saat menyambut kedatangan Kristus. Namun pada sisi lain, ada satu hal lain yang juga perlu disadari, bahwa selain upaya manusia, ada juga penyelenggaraan ilahi yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak semata-mata menuntut manusia melakukan hal-hal yang sejalan dengan kehendak-Nya, tetapi juga terus-menerus memantau serta menyertai perjalanan siarah manusia di dunia dengan belas kasih-Nya. Dengan demikian, keselamatan kekal yang diraih manusia merupakan buah kerjasama dua pihak, penyelenggaraan Tuhan dan perjuangan manusia. Seperti apa wujud penyelenggaraan Tuhan itu? Dalam episode ke-89 ini, kita membedah wujud-wujud penyertaan Tuhan itu agar kita pun menyadari bahwa Tuhan tak pernah jauh dari kehidupan kita, dan agar kita bertumbuh untuk menghargai cinta tersebut dengan cara melakukan kebenaran dan menebarkan cinta serupa kepada sesama di sekitar kita. Untuk menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang telah hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, dalam pelayanan pastoral, saya menemukan banyak orang rajin berdoa, bersiara, memberi sedekah, mempersembahkan intensi-intensi misa dan sebagainya atas dasar ketakutan. Tuhan dilihat sebagai figur ilahi yang penuh kuasa dan menakutkan. Jika tidak melakukan hal-hal ini, hukuman Tuhan
siap menanti. Tentu saja ketakutan kepada Tuhan itu faktor pendorong seseorang untuk menumbuhkan kualitas rohanianya, tetapi haruslah dimaknai secara positif. Ketakutan itu perlu lebih dipahami sebagai keseganan dan rasa malu kepada Tuhan yang begitu murah hati dan penuh belas kasih. Karena Ia begitu baik, saya takut melakukan kesalahan, karena itu berarti tidak membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar. Kebaikan Tuhan itu tetap dicurahkan kepada manusia, sekalipun begitu besar pengkhianatan manusia terhadap cintanya. Walaupun upah dosa itu maut, manusia tetap juga melakukan dosa untuk memuaskan hawa nafsunya. Walaupun mengikuti penyesatan itu membuahkan kehancuran, manusia tetap saja mengikuti penyesatan itu, bahkan menjadi penyesat dan membelokkan orang lain dari jalan kebenaran. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan manusia begitu saja, melainkan terus mencarinya agar membawanya kembali ke jalan yang benar. Tuhan itu laksana gembala yang rela meninggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang untuk mencari yang seekor yang hilang. Atau laksana perempuan yang menyapu lantai rumah dengan teliti agar dapat menemukan dirham yang hilang. Pesan yang disampaikan di sini untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan kita itu Bapa yang penuh cinta, yang akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kita, dan bahwa pertobatan kita dari dosa selalu menjadi sumber sukacita bagi keluarga Allah di dalam surga. Berhadapan dengan citra Tuhan yang begitu mulia, kita diajak untuk memberikan tanggapan yang tepat sebagai wujud penghargaan kita kepadanya, sekaligus memelihara suara hati kita agar selalu terjaga menantikan kedatangannya. Pertama, hendaklah kita menyadari cintanya dengan cara berjuang untuk kembali ke jalan yang benar kalau kita telah berdosa. Rendah hatilah selalu dan akuilah kelemahan diri serta mohon ampun kepada Tuhan. Mintalah maaf kepada orang yang menanggung akibat dosa-dosa kita, dan murnikanlah diri dalam sakramen tobat, menerima berkat pengampunan, dan menjalankan penitensi-penitensi yang ditetapkan. Di sini kita berperanan sebagai domba tersesat yang mau menerima pertolongan Tuhan, bukan membuat keadaan menjadi lebih sulit dengan cara lebih jauh terperosok ke dalam dosa. Kita juga dapat menjadi penolong Kristus dengan cara mencari dan membawa kembali saudara-saudari yang terikat dosa untuk kembali ke jalan yang lurus. Kedua, secara kolektif kita saling menggembalakan satu sama lain untuk menjaga agar tak ada lagi jiwa yang tersesat dari komunitas umat beriman. Dengan saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengoreksi dalam semangat cinta, kita membentuk komunitas Kristiani yang berjalan bersama dalam suka dan duka untuk menggapai keselamatan abadi. Kedua peranan ini sama pentingnya di dalam kehidupan kita. Dengan menyadari diri sebagai pendosa, kita membuka diri bagi campur tangan Tuhan. Kerendahan hati yang menyertainya mendorong kita untuk menerima uluran kasih Tuhan itu melalui siapapun atau dalam peristiwa apapun. Dengan menjadi gembala satu sama lain, kita menjadi terang satu bagi yang lain, sehingga orang lebih yakin dalam pesiarahannya bahwa ada saudara-saudari seiman yang selalu berjalan bersama dan rela menolong. Maka jadilah domba sekaligus gembala bagi domba yang lain di dalam hidupmu setiap hari. Tuhan Yesus Kristus
Cinta-Mu yang begitu besar dan agung Kau siapkan bagi kami. Namun betapa sering kami tidak menghargainya. Semoga oleh permenungan ini, kami lebih tekun berjuang menata hidup kami, agar selalu berada di jalan yang benar, sekaligus menolong saudara-saudari kami yang kehilangan pegangan hidupnya. Kiranya hidup kami menjadi terang yang menuntun setiap orang menuju kemuliaan surgawi-Mu di akhir perjalanan hidup kami. Amin.